Geliat, Gerakan Literasi Atira, merupakan salah satu program Atira TV yang tidak hanya menyajikan informasi seputar literasi, tetapi juga memberikan inspirasi dan menggerakkan untuk menumbuhkan jiwa literasi pada semua generasi. Program Geliat juga merupakan wadah edukatif dengan tayangan-tayangan berbagi ilmu. Seperti pada program kita kali ini, kelas KSN, kelas kompetisi sains nasional, yang menyajikan pembahasan soal-soal dan trik khusus dalam menyelesaikan soal olimpiade, tentunya bersama para guru TOSA, tim Olimpiade Sains Atira. Pada episode kali ini, Geliat akan membahas soal di bidang studi biologi kepada adik-adik yang sedang duduk di bangku SMP dan sahabat Atira TV lainnya dimanapun berada. Tentunya kita akan diajar oleh guru hebat dan luar biasa yang akrab dipanggil Kak Anca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di kelas KSN Atira TV. Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Kenalkan, saya Kak Anca, pembina tim Olimpiade Sains Atira untuk bidang studi biologi tingkat SMP. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan memperkenalkan kepada adik-adik soal apa saja yang biasa dipakai di Olimpiade Biologi untuk tingkat SMP. Nah, adik-adik, untuk materi biologi tingkat SMP ada 6 materi utama. Yang pertama ada materi sel, yang kedua ada materi jaringan tumbuhan, yang ketiga sistem organ, yang keempat ekologi, yang kelima genetika, dan yang keenam ada taksonomi. Nah, kali ini Kanca akan memperkenalkan masing-masing satu contoh soal untuk keenam materi itu. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Oke, perhatikan gambar sel tumbuhan di bawah ini. Jika Dylan menemukan senyawa X yang dapat merusak bagian R, apa yang akan terjadi pada sel tersebut? Nah, adik-adik, kali ini di soal nomor 1 ini kita diminta untuk mencari efek yang tepat apabila bagian R pada sel tumbuhan itu dihilangkan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab soal ini adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu R ini adalah apa, adik-adik. Oke, di soal kita lihat ya, R ini adalah sebuah organel sel yang jumlahnya cuma ada 1 dan ukurannya bukan yang terbesar tapi bukan juga yang paling kecil. Nah, adik-adik, untuk organel sel yang cuma ada 1 pada sel tumbuhan itu ada vakuola. Oke, ada vakuola, ada juga nukleus. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini ya. Yang paling besar pada tumbuhan itu adalah apa, adik-adik? Yang paling besar pada sel tumbuhan itu adalah organel vakuola. Nah, R ini bukan yang terbesar, berarti R ini adalah nukleus. Oke, nah sekarang kita sudah mengidentifikasi bahwa R ini adalah nukleus. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan dengan pilihan jawaban efek mana yang paling tepat jika si R mengalami kerusakan. Yang pertama, ATP tidak akan terbentuk. ATP dibentuk oleh apa, adik-adik? ATP dibentuk oleh mitokondria. Ribosom tidak akan terbentuk. Ribosom dibentuk oleh apa, adik-adik? Ribosom dibentuk oleh nukleolus. Sel akan mengalami plasmolisis. Plasmolisis ini adalah kondisi di mana sel mengalami pengerutan akibat vakuola sel mengecil. Jadi yang C ini diakibatkan oleh vakuola. Kebalikan dari plasmolisis adalah turgid yang diakibatkan juga oleh
vakuola. Nah, di antara mitokondria, nukleolus dan juga vakuola, yang mana yang berhubungan dengan nukleus? Jawabannya tentu saja nukleolus. Nukleus adalah inti sel, sedangkan nukleolus adalah inti dari inti sel. Nomor 1 jawabannya adalah bravo. Oke adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini merupakan contoh soal dari materi jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Oke. Dr. Bruce melakukan sebuah percobaan dengan membuat 2 sayatan melingkar pada batang tanaman dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Tanaman tersebut kemudian diletakkan di dalam gelas kimia yang berisi larutan berwarna merah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, ini ada gambarnya. Terus gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan tingkat kedalaman sayatan pada bagian X dan Y. Daun manakah yang tetap berwarna hijau setelah tanaman diletakkan selama beberapa jam? Apakah daun A, daun B, daun C, atau daun A dan C? Nah adik-adik, untuk menjawab soal nomor 2 ini, yang pertama kali kita lakukan adalah mengingat kembali tentang konsep jaringan pada tumbuhan. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengingat konsep jaringan tumbuhan, Kanca akan ngasih triknya. Ingat saja istilah ekor Edo persis paha kambing si empu. Oke, ini merupakan singkatan dari epidermis, korteks, endodermis, perisikal, flum, cambium, xilem, dan juga empulur. Nah, khusus pada batang, bagian edo dan persisnya kita abaikan saja. Oke, jadi untuk batang kita cukup mengingat epidermis, korteks, flum, cambium, xilem, dan empulur. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara bagian Y dan juga bagian X. Di sini ada kata portion that was removed yang berwarna gelap dan portion that was left uncut yang berwarna putih. Sekarang kita mengidentifikasi perbedaan apa saja pada daerah Y dan juga X. Nah adik-adik, di bagian Y yang dihilangkan itu adalah epidermis, korteks, dan juga flum. Yang tersisa tinggal cambium, xilem, dan juga empulur. Pada bagian X yang tersisa tinggal empulur saja ya. Nah, sekarang kita kembali ke konsep soal. Di soal ini katanya tanaman tersebut direndam di gelas kimia yang berisi larutan yang berwarna merah. Nah, adik-adik, air masuk ke tumbuhan itu melalui apa? Tentu saja melalui xilem. Jadi kita fokus ke satu jaringan saja ya. Kita fokus ke xilem saja. Jadi perbedaan antara X dan Y
di bagian Y masih ada silem, sedangkan di bagian X sudah tidak ada silem. Oke, nah sekarang adik-adik, ketika tanaman ini direndam di air yang berwarna merah, maka zat merahnya akan naik sampai bagian Y dan sampai di bagian X. Jadi daun yang berwarna merah adalah daun yang berada pada bagian di bawah region X, daun B dan juga daun C. Nah, karena di soal yang ditanyakan adalah daun mana yang tetap berwarna hijau, maka jawabannya adalah daun A. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal tentang jaringan hewan. Pak Thanos melakukan jogging selama kurang lebih 15 menit. Sebuah alat dipasang di tubuh Pak Thanos untuk mengukur laju pernafasan dan jantungnya selama jogging. Data dari alat tersebut disajikan dalam grafik di bawah ini. Ini ada grafik tentang ritme pernafasan dan ini adalah grafik tentang ritme denyut jantung. Nah, adik-adik, soal ini kelihatannya sulit ya, tapi sebenarnya soal ini cukup mudah. Kenapa? Karena tanpa grafik pun kita pasti bisa menyimpulkan bahwa pernafasan dan juga denyut jantung seseorang yang berolahraga pasti akan naik. Meskipun untuk seorang Pak Thanos sekalipun ya, yang merupakan orang terkuat di dunia Marvels. Nah, adik-adik, oke, sekarang kita ke konsep ATP. Ketika seseorang berolahraga, otot akan mengubah oksigen menjadi ATP. Nah, dari sini kita sudah bisa mencoret salah satu pilihan, yaitu pilihan delta, karena tubuh pasti kekurangan oksigen. Berikutnya, ketika oksigen diubah menjadi ATP, akan dihasilkan zat buangan, yaitu karbon dioksida. Nah, adik-adik, di darah kita karbon dioksida akan diangkut dalam bentuk asam karbonat H2CO3. Nah, ini akan menyebabkan darah menjadi asam. Nah, kalau darah menjadi asam, pH-nya naik apa turun? Jawabannya pH-nya turun ya. Jadi pilihan A juga bisa kita coret. Oke, sekarang tinggal Bravo atau Charlie. Nah, Kanca akan mengajak adik-adik untuk mengingat kembali tentang konsep saraf otonom. Oke adik-adik, saraf otonom itu ada dua. Oke, sorry. Oke, saraf otonom ada dua. Ada yang disebut dengan saraf simpatik, ada juga yang disebut dengan saraf parasimpatik. Parasimpatik. Nah, saraf simpatik ini saraf apa adik-adik? Saraf simpatik ini adalah saraf yang bekerja dalam kondisi fight and flight. Fight and flight. Sedangkan saraf parasimpatik adalah saraf yang bekerja dalam kondisi rest and digest. Nah, sekarang kita lihat si Pak Thanos ini sedang fight and flight atau rest and digest. Nah, karena dia sedang berolahraga berarti dia tidak rest ya adik-adik, sehingga yang digunakan bukan saraf parasimpatik tapi saraf simpatik, sehingga yang Bravo juga bisa kita
coret. Nah, jawabannya adalah Charlie. Oke adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal untuk ekologi. Nah, di sini ada soal tentang hubungan antara ikan kepe atau butterfly fish, ikan badut atau clownfish, dan anemon laut atau sea anemon. Nah, kalau adik-adik pernah nonton film Finding Nemo atau Finding Dory, mungkin cukup familiar dengan gambar di soal ini ya. Nah, tapi ini yang butterfly fish ini bukan Dory ya, tapi ini ikan yang lain. Kalau Dory tidak seruncing ini ya mulutnya. Nah, di sini kita disajikan dua buah grafik tentang hubungan antara sea anemon dengan clownfish dan juga hubungan antara clownfish dan butterfly fish. Nah, berdasarkan grafik di atas, interaksi antara ketiga organisme tersebut adalah apa? Apakah A. anemon laut atau sea anemon dan ikan badut memiliki hubungan simbiosis mutualisme, dan ikan badut dan ikan kepe memiliki hubungan predasi, atau B. apakah anemon laut dan ikan badut memiliki simbiosis komensalisme dan ikan badut dengan ikan kepe memiliki hubungan predasi, atau C. antara anemon laut dengan ikan badut memiliki hubungan predasi dan ikan badut dengan ikan kepe memiliki hubungan mutualisme, atau D. anemon laut dengan ikan badut memiliki hubungan predasi dan ikan badut dengan ikan kepe memiliki hubungan komensalisme. Nah, adik-adik, sekarang kita perhatikan grafiknya ya. Untuk si anemon dengan clownfish, di sini semakin bertambah jumlah si anemon, juga semakin bertambah jumlah si clownfish. Artinya si anemon dengan clownfish memiliki hubungan yang positif ya. Oke, grafik yang di sebelah kanan, semakin bertambah jumlah butterfly fish, jumlah clownfish malah menurun. Jadi hubungan mereka negatif. Nah, sekarang kita lihat anemon laut dengan ikan badut simbiosis mutualisme ini positif apa negatif adik-adik? Jawabannya positif ya. Kalau predasi negatif. Oke, yang B, antara anemon laut dengan ikan badut memiliki hubungan simbiosis komensalisme, apa positif atau negatif? Jawabannya positif. Ikan badut dengan ikan kepe memiliki hubungan predasi. Predasi itu hubungan yang negatif ya. Oke, yang Charlie, anemon laut dengan ikan badut memiliki hubungan predasi negatif. Ikan badut dan ikan kepe memiliki hubungan mutualisme positif. Yang delta, anemon laut dan ikan badut memiliki hubungan predasi negatif. Ikan badut dan ikan kepe memiliki hubungan komensalisme positif. Nah, kalau kita bandingkan dengan grafik, maka kita bisa mencoret pilihan. Kita bisa mencoret pilihan Charlie dan juga delta. Kenapa? Karena antara si anemon dengan clownfish memiliki hubungan positif ya. Nah, sekarang pilihannya antara alpha atau bravo. Nah, antara mutualisme dan juga komensalisme mana yang paling positif adik-adik? Kita lihat di sini si anemon, apabila si anemon bertambah, clownfish juga bertambah. Artinya anemon mendapatkan efek positif, begitupun clownfish juga mendapatkan efek positif. Artinya mereka baik si anemon maupun clownfish sama-sama mendapatkan keuntungan ya. Jadi mereka positif. Sedangkan kalau komensalisme ini satu positif, satu netral. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah alfa. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke contoh soal genetika. Oke, perhatikan soalnya. Katanya panjang daun sebuah tanaman diatur oleh 4 pasang gen A, B, C, D. Tanaman dengan genotip homozigot dominan memiliki panjang daun 10 cm, sedangkan tanaman dengan genotip heterozigot memiliki panjang daun 6 cm.
berapakah panjang daun tanaman dengan satu gen homozigot dominan dan homozigot resesif untuk gen lainnya? Apakah A 8 cm atau B 4 cm atau C 2 cm atau D 12 cm? Nah, adik-adik, untuk menjawab soal nomor 5, yang pertama kali kita ingat adalah bahwa gen itu selalu berpasangan. Jadi kalau ada gen A, B, C, D, maka dia bisa dalam bentuk A, B, B, C, C, D, D besar. Bisa juga dalam bentuk A, B, B, C, C, D, D kecil. Nah, katanya kalau semua gennya dominan, artinya semuanya berbentuk huruf kapital, panjang daunnya 10 cm. Dan kalau heterozigot artinya satu huruf besar, satu huruf kecil. Kalau heterozigot, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Panjang daunnya cuma 6 cm. Nah, untuk menjawab soal nomor 5 ini kita cukup pakai logika saja. Kalau semua gennya dominan, panjangnya 10 cm. Tapi kalau ada 4 gen yang resesif, 1, 2, 3, 4, panjang daunnya berkurang 4 cm. Artinya apa? Setiap satu gen resesif ternyata mengurangi panjang daun 1 cm. Nah, sekarang gimana kalau gennya satu gennya homozigot dominan dan lainnya resesif? Nah, sekarang kita buat pasangan gennya. Oke, gimana kalau gennya A besar misalkan, terus yang lainnya resesif, B, B, C, C, D, D kecil. Ingat, satu gen resesif itu akan mengurangi panjang daun sebanyak 1 cm. Nah, kalau ada 6 gen resesif berarti akan mengurangi panjang daun sebanyak 6 cm. Jadi langsung saja kita kurangin 10 cm kurang 6 cm. Jawabannya adalah 4 cm. Oke, sorry. Bravo. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke contoh soal terakhir. Soal ini tentang taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup. Kita perhatikan soalnya. Tabel di bawah ini meskipun tidak diisi secara lengkap, namun informasi datanya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini adik-adik ada tabel mengenai taksonomi 4 hewan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaannya adalah hewan manakah yang memiliki tingkat kekerabatan paling dekat? Apakah A hewan 2 dan 3, atau B hewan 1 dan 3, atau C hewan 2 dan 4, atau D hewan 1 dan 4. Nah, adik-adik, untuk taksonomi ingat saja singkatan KFC of Guess. Oke, KFC of Guess. Ini merupakan singkatan dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Makin ke kanan tingkat kesamaannya, maka makin dekat kekerabatannya. Makin ke kanan tingkat kesamaannya, makin dekat kekerabatannya. Kalau di tabel ini dia langsung ke bawah ya. Jadi makin ke bawah tingkat kesamaannya, makin dekat hubungan kekerabatannya. Oke, nah kita perhatikan antara hewan 1 dan 2 tingkat kesamaannya ada pada ordo ya, sama-sama ordo Anura. Hewan 1 dan 3 tingkat kesamaannya ada pada famili, sama-sama famili Ranidae. Hewan 1 dan 4 tingkat kesamaannya ada pada genus, sama-sama genus Rana. Nah, yang paling
Di bawah tingkat kesamaannya ternyata ada pada hewan 1 dan 4, sama-sama genus Rana. Jadi yang paling dekat kekerabatannya adalah hewan 1 dan 4 delta. Demikian contoh model-model soal yang biasa dipakai di Olimpiade Biologi tingkat SMP. Sebagai penutup, mungkin adik-adik ada yang bertanya, kenapa atau apa rahasianya siswa TOSA bisa juara? Nah, Kanca kasih tahu caranya. Untuk juara, adik-adik harus punya dreams. Dreams itu singkatan dari Dare, Responsibility, Effort, Achievement, Motivation, dan juga Sacrifice. Dare artinya keberanian untuk memilih apa yang adik-adik mau. Responsibility artinya tanggung jawab terhadap apa yang adik-adik pilih. Effort artinya adik-adik harus berjuang untuk mewujudkan mimpi adik-adik. Achievement artinya adik-adik harus punya pencapaian pada target-target tertentu. Motivation artinya adik-adik harus punya motivasi untuk meraih impian adik-adik. Dan sacrifice artinya adik-adik harus rela berkorban dalam mengejar impian adik-adik. Saya Kanca, saksikan terus program Geliat Atira TV tentunya hanya di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.